Apa kabar pemirsa? Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Hayati alias Segaf dalam acara Sudut Pandang Perempuan. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2008. Oleh karenanya, tema bincang-bincang kita pada malam hari ini adalah lingkungan hidup dan kaitannya dengan dalam kaitannya dengan pemanasan global dalam sudut pandang perempuan. Hadir bersama kita pada malam hari ini 3 orang narasumber yang sangat kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Di sebelah kiri saya, Dr. Yeni. Beliau adalah Ketua Umum dari Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selamat malam Dr. Yeni. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Ibu baik, alhamdulillah. Dan di sebelah kiri Ibu Yeni adalah artis kita yang peduli lingkungan dan sebagai duta lingkungan. Selamat malam Titi Kamal. Selamat malam. Baik, Ibu Yeni, beberapa akhir-akhir ini kita selalu dikejutkan dengan berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Misalnya gempa bumi di Bengkulu, kemudian banjir di Jakarta, dan meningkatnya aktivitas gunung berapi seperti Papandayan, Gunung Kelut, dan Gunung Merapi. Ini dikaitkan dengan sebagian orang mengkaitkannya dengan ini sebagai kutukan Tuhan, atau ini adalah merupakan mungkin juga ini merupakan kelalaian. Bagaimana kelalaian dari manusia dalam menjaga lingkungan hidupnya? Menurut Ibu bagaimana ini? Ada suara-suara yang berbicara mengenai kutukan Tuhan, padahal ini adalah kelalaian kita. Jadi mana yang sebenarnya sebagai ahli lingkungan, apa yang Ibu bisa katakan? Terima kasih Mbak Nur ya. Jadi menurut saya dan menurut beberapa teman yang membelai masalah lingkungan bahwa tidak ada itu namanya kutukan ya. Jadi alam ini memang diciptakan oleh Tuhan baik adanya, sehingga semua bencana yang ada yang kita terima, yang kita alami itu adalah buah dari perbuatan kita sebetulnya. Nah, apa kaitannya Ibu kalau misalnya Ibu bisa kaitkan bahwa orang bisa berbicara bahwa itu kutukan Tuhan? Dari mana mereka mengkaitkannya Ibu? Kalau kita, kenapa mereka bisa mengkaitkan dengan kutukan Tuhan? Karena mereka merasa menderita terus merasa merasa dirinya celaka atau apa. Jadi semuanya wah ini Tuhan deh yang memberikan, yang mengutuk, yang menghukum, padahal semuanya buah dari perbuatan mereka yang mereka lakukan selama ini gitu. Jadi misalnya untuk Tuhan itu memberikan bumi itu seperti ibu. Jadi kita hidup dari bumi dan kita menganggap bahwa bumi adalah ibu kita, sehingga jangan sampailah kita menyakiti ibu kita, karena ibu adalah memberikan cinta, sehingga kita pun juga harus mencintai bumi kita gitu. Kita bilang Mother Earth ya Ibu ya. Mother Earth. Betul, baik, coba banyak. kita tanya kepada duta lingkungan kita, Titi Kamal. Bagaimana menurut Titi yang sebagai seorang artis juga duta lingkungan, apa saja sih yang kira-kira bisa dijelaskan mengenai tadi adanya fenomena bahwa ini kutukan Tuhan dan ini adalah kelalaian kita? Apa ya? Iya, sebetulnya sebagai manusia seperti yang saya sudah pelajari, kebanyakan manusia selalu mencari kambing hitam, dan mereka tidak sadar karena itu adalah sebagai buah dari perlakuan mereka sendiri terhadap bumi. Kita sudah diberikan, terutama untuk Indonesia, kita sudah diberikan keindahan dan kekayaan yang melimpah, dan kita harus kita diberikan tugas untuk bisa mengolahnya dengan baik, tapi terkadang suka ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari mulai hutan, dari mulai air. Ya, seperti kita mendapatkan sungai untuk sumber kehidupan kita, tapi kita juga buang sampah sembarangan dan mengakibatkan banjir bandang. Dan ada juga oknum-oknum yang menyebabkan yang melakukan illegal logging, sehingga menyebabkan kebakaran hutan, dan sehingga kita juga
mengalami pemanasan global karena kita seperti ibarat bumi seperti sedang kehausan karena kekurangan penghijauan. Itu semuanya ada sebab dan akibat. Jadi yang seperti saya lihat ini adalah salah satu selain memang sudah waktunya mungkin gunung berapi sedang beroperasi atau sudah terlalu lama buminya. Iya, selain memang sudah masanya. Selain itu mungkin ada juga campur tangan manusia sendiri yang salah dalam mengolah bumi. Gitu, seperti itu. Ya, pemirsa, hadir juga bersama kita Ibu Erna Witular. Beliau adalah istri dari Menteri Lingkungan Hidup Bapak Rahmat Witular. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Millennium Development Goals PBB untuk Asia Pasifik. Ibu, yang terpenting Ibu Erna saat ini menjabat sebagai koordinator program penghijauan Indonesia Hijau dari yang diprakarsai oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Selamat malam Ibu Erna. Malam Bu. Selamat bergabung dengan kami bersama kami. Ibu Erna, bagaimana Ibu melihat fenomena perubahan lingkungan saat ini yang menyebabkan terjadinya bencana di beberapa daerah di Indonesia? Apakah ini erat kaitannya dengan tadi dikatakan oleh Titik Kamal dengan pemanasan global? Ya. Apakah ini merupakan akibat dari pemanasan global? Bagaimana Ibu melihatnya? Ya, saya rasa sudah jelaskan tadi ya bahwa pemanasan global kemudian mengakibatkan bencana. Tapi saya ingin mundur lagi bahwa yang mengakibatkan pemanasan global itu adalah manusia sendiri. Dan manusia itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya industri, tapi kita sendiri, orang per orang juga ikut turunan. Karena kita menggunakan energi, kita menggunakan barang-barang yang diproduksi yang menghasilkan emisi, ya, dan seterusnya. Sehingga memang yang saya lihat sekarang hal itu semakin disadari dan dilihat bahwa sekarang kewajiban untuk menanggulanginya, untuk memperbaiki lingkungan itu terletak pada semua orang. Orang per orang dalam skala lebih kecil rumah tangga, pemerintah dalam skala lebih besar mengendalikan pencemaran, kebakaran hutan dan sebagainya, maupun industri juga dalam skala besar mengendalikan mengurangi emisi dan lain-lain, dan dunia dalam skala yang jauh lebih besar lagi kemudian membuat kesepakatan untuk saling mendukung gitu. Kemudian bagaimana Ibu mengkaitkannya hal ini dengan program Indonesia Hijau yang dikoordinasikan oleh Ibu? Bagaimana jadi program Indonesia Hijau mencoba menggalang kaum perempuan di seluruh Indonesia melalui organisasi perempuan yang besar-besar, ya, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, APPB, juga Bayangkari, PKK, Solidaritas Istri, Kabinet Indonesia Bersatu, ya, dan juga Kowani. Nah, kemudian menggalang para kaum perempuan. Tahun lalu kami mengambil prakarsa untuk menanam 10 juta pohon. Ternyata yang tertanam 14 juta lebih. Luar biasa Ibu. Karena banyak kemudian antusiasme, bibit dan sebagainya dari anggota masyarakat lain. Luar biasa Ibu ya. Bagaimana ini Ibu? Siapa yang menggerakkan mereka ini? Saya dengar bahwa peran Ibu Ani Bambang Yudhoyono sangat jelas ya Ibu, maksudnya dalam menggerakkan ini. Tapi bagaimana dengan beliau dengan program Indonesia Hijau ini? Ya, beliau melihat Indonesia Hijau sebagai salah satu dari program beliau yang visi beliau untuk melihat secara lebih luas dalam Indonesia sejahtera. Ya, jadi beliau melihat bahwa selain Indonesia pintar yang sudah dirintis, ya, Indonesia sehat, jadi Indonesia kreatif, Indonesia peduli, juga Indonesia Hijau itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang sangat terkait dari upaya-upaya untuk membawa masyarakat Indonesia menuju keadaan yang lebih sejahtera, dan titik masuknya adalah kaum perempuan, dan kaum perempuan kemudian juga membawa anak-anak dan generasi muda. Baik Ibu Erna, pemirsa, kita akan jeda sebentar ini dan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih.